Di bawah langit Madinah yang membara, butiran debu pasir beterbangan menghantam wajah yang kelelahan. Kaum muhajirin menatap ke arah selatan, teringat romara batu mereka di Mekah yang kini dijarah musuh. Harta kita, hak kita, semuanya dirampas tanpa sisa, bisik mereka di sela-sela nafas yang berat. Kabar tiba tentang kafilah besar Abu Sufyan membawa kekayaan luar biasa milik pemuka Quraisy. Nabi Muhammad SAW berdiri di depan masjid yang beratap pelepah kurma, memanggil jiwa yang haus keadilan. 313 orang bangkit bukan pasukan perang profesional, melainkan yang memegang teguh iman. Persiapan mereka sangat minim. Hanya ada 2 ekor kuda Arab kurus yang menonjol tulang rusuknya. 70 ekor unta dinaiki bergantian. 1 unta untuk 3 orang satria yang berjalan kaki di atas batu panas. Abu Sufyan turun dari untanya di tengah jalan, memeriksa kotoran unta dengan yerinia yang gemetar. Ini kurma Yosrib, maut sedang menunggu kita di depan. Teriaknya dengan wajah yang pucat pasi. Ia menyewa Damdam bin Amr untuk memacu. Untanya ke Mekah, membawa kabar bencana bagi Quraisy. Damdam memacu hewan tunggangannya melintasi. Bukit batu tanpa henti, nafasnya tersengal di udara panas. Di Mekah, Damdam merobek bajunya dan memotong hidung untanya. Darah merah membasahi pasir putih. Kafilah kalian, Muhammad mengincarnya. Teriaknya memecah ketenangan kota yang angkuh itu. Abu Jal bangkit dengan kesombongan yang meluap. 1000 prajurit elit diperintahkan untuk segera bersiap. Pasukan Mekah bergerak keluar dengan baju zirah, besi berat dan perisai kulit yang kokoh. Mereka membawa penyanyi dan minuman keras, menganggap Badar sebagai tempat pesta perayaan. Di pihak Muslim, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah. Di bawah dinginnya angin malam padang pasir, Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Kami akan bertempur di sampingmu, meski harus menyeberangi lautan api. Kami tidak akan berkata seperti kaum Musa, pergilah engkau, kami bersamamu. Pasukan kecil itu bergerak menuju lembah Badar. Di bawah naungan rembulan yang pucat, Hubab bin Munsir memberikan saran strategis untuk menguasai mata air terdekat dari musuh. Inilah tempat kita, tegasnya sambil memerintahkan, untuk menutup sumber lain dengan batu. Mereka membangun bak air dari kulit hewan untuk memastikan pasukan tidak kehausan saat perang. Malam itu, Allah menurunkan rahmat berupa rasa. Kantuk yang dalam bagi pasukan mukmin. Hujan deras turun di lembah Badar, memadatkan pasir. Bagi Muslim namun menciptakan lumpur bagi Quraisy. Nabi Muhammad SAW menghabiskan malam dengan sujud yang sangat panjang di bawah pohon tua yang meliuk. Ya Allah, jika engkau biarkan kelompok ini binasa, engkau tidak akan lagi disembah. Doa beliau lirih. Fajar 17 Ramadan menyingsing, cahaya matahari pagi menyinari 2 pasukan yang berlawanan arah. Nabi merapikan barisan dengan sebatang anak panah kayu, menyentuh dada satria yang tegang. Jangan menyerang sebelum aku perintah, sabda beliau sambil menatap mata setiap prajurit. Pasukan Quraisy muncul dari balik bukit zirah besi. Mereka berkilauan dan tombak mereka menengadah. 3 jawara Mekah Atbah, Syaibah, dan Al-Walid maju ke depan menantang duel 1 lawan 1. Dari barisan Muslim, keluarlah Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Al-Harits untuk menjawab tantangan itu. Hamzah bin Abdul Muthalib maju bagai singa Allah, menebas musuh dengan satu gerakan yang menghancurkan. Ali bin Abi Thalib yang muda bergerak lincah, pedangnya berkilat membelah udara pagi yang dingin. Ubaidah terluka parah di kakinya, namun Ali dan Hamzah segera datang menuntaskan perlawanan.
Kemarahan Quraisy meledak. Abu Jal memerintahkan serbuan total dari seluruh arah. Pasukan Muslim tetap diam dalam barisan, memegang perisai. Kayu mereka dengan tangan yang bergetar namun kuat. Saat musuh mendekat, hujan anak panah kayu dilepaskan, menembus langit dan jatuh ke tengah barisan Quraisy. Nabi Muhammad SAW mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh yang merangsek. Syahatil wujuh, hancurlah wajah-wajah itu, seketika badai. Pasir membutakan mata kaum Quraisy. Malaikat-malaikat turun dari langit dengan kuda putih dan sorban kuning yang berkibar kencang. Pasukan Muslim menyerbu pedang besi bertemu dengan perisai kulit dalam dentuman yang mematikan. Umair bin Al-Humam membuang sisa kurmanya. Hidup ini terlalu lama jika aku harus menghabiskan ini. Mu'adz dan Mu'awidz, dua remaja Ansar, mencari Abu Jal di tengah hiruk pikuk pertempuran. Begitu melihat musuh Tuhan itu, mereka menerjang dan merobohkan Abu Jal dari kudanya. Ikrimah bin Abu Jal membalas, ia menebas lengan Mu'adz hingga hampir putus dan hanya tergantung pada kulit. Tanpa ragu, Mu'adz menginjak lengannya sendiri agar terputus, sehingga ia bisa terus bertempur dengan satu tangan. Bilal bin Rabah melihat Umayyah bin Khalaf sang peniwiksa masa lalu sedang mencoba melarikan diri. Bila Bilal berteriak keras, pemimpin kekafiran, jika dia selamat, maka aku yang binasa. Umayyah bin Khalaf tersudut di balik batu besar, wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Pedang-pedang keadilan menghujam, mengakhiri sejarah. Panjang penindasan di atas pasir Badar. Abu Jal, sang Firaun umat ini, terkapar tak berdaya di antara debu dan darah yang mengental. Abdullah bin Mas'ud mendekatinya, memastikan sang tiran telah menemui ajalnya. Siapakah yang menang hari ini? Tanya Abu Jal dengan sisa nafasnya yang penuh keangkuhan. Allah dan Rasulnya, jawab Ibnu Mas'ud sambil mengangkat pedang dengan penuh ketegasan. Pasukan Quraisy yang sombong kini kocar-kacir melarikan diri meninggalkan harta dan harga diri. Panji-panji Mekah yang megah kini terinjak-injak di bawah kaki para satria Madinah. Nabi Muhammad SAW sujud syukur di atas tanah Badar. Air mata membasahi bumi yang baru saja disucikan. Ya Allah, Engkau telah menepati janjimu, bisik beliau dalam kesunyian lembah yang kini senyap. Para sahabat mengumpulkan harta rampasan dengan hati yang tetap waspada dan terjaga. 14 syuhada Muslim gugur, mereka dimakamkan di tempat. Itu juga sebagai pahlawan keabadian. Jenazah para pemuka Quraisy dilemparkan ke dalam sumur, kalib yang kering dan tua. Nabi berdiri di tepi sumur, wahai penghuni sumur, apakah kalian telah menemukan kebenaran janji Tuhanmu? Umar bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad yang sudah tidak bernyawa? Mereka mendengar lebih tajam dari kalian, namun mereka tidak lagi bisa menjawab, sabda beliau. Berita kemenangan Badar terbang ke Madinah bagai cahaya yang membelah kegelapan malam. Penduduk Madinah keluar rumah dengan takbir, tidak percaya bahwa pasukan kecil itu mampu menang. Namun di Mekah, suasana berubah menjadi ratapan duka yang sangat mendalam dan kelam. Abu Sufyan melarang mereka menangis agar dendam tidak mendingin dan tetap membara. Jangan tangisi mereka, biarkan air mata ini menjadi api yang akan membakar Madinah. Abu Sufyan melarang mereka menangis agar dendam tidak mendingin dan tetap membara. Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah dengan membawa tawanan perang yang sangat banyak.
Beliau memerintahkan para sahabat berbuat baiklah kepada para tawanan ini. Tawanan Quraisy terkejut, mereka diberi roti sementara. Kaum muslim hanya memakan kurma. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, tertangkap dan terikat erat di sudut tenda. Nabi tidak bisa tidur mendengar rintihan pamannya yang merasa kesakitan akibat ikatan tali. Sahabat yang mendengar hal itu segera melonggarkan ikatan Abbas tanpa sepengetahuan Nabi. Suasana harum menyelimuti saat Nabi mengetahui kebaikan hati para sahabatnya terhadap tawanan. Tawanan yang pandai membaca diperintahkan mengajar anak-anak Madinah sebagai syarat bebas. Inilah revolusi ilmu pengetahuan pertama yang lahir dari rahim peperangan yang besar. Sementara itu, Hindun binti Atba di Mekah mulai merencanakan dendam atas kematian ayah dan saudaranya. Aku akan memakan jantung orang yang membunuh keluargaku. Sumpahnya di depan api unggun. Badar bukan hanya kemenangan fisik, tapi kemenangan moral yang mengubah peta sejarah dunia. Nama Muhammad SAW kini mulai diperbincangkan oleh raja-raja di luar Jazirah Arab. Di Madinah, pembangunan Masjid Kian digiatkan sebagai pusat kekuatan spiritual umat. Munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay mulai merasa terancam oleh kekuatan Islam. Mereka mulai menyusun siasat dari dalam untuk melemahkan barisan kaum mukminin. Nabi akan bahaya laten di dalam kota. Syawal tahun kedua, Hijriah, Nabi Muhammad SAW menikahkan putri tercintanya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Sebuah pernikahan paling agung namun paling sederhana yang pernah disaksikan oleh sejarah manusia. Ali tidak memiliki apa-apa selain baju zirahnya yang ia jual untuk mahar pernikahannya. Dunia ini kecil bagi mereka yang memiliki cinta di jalan Allah. Sabda Nabi kepada mereka. Namun kedamaian itu hanya sesaat. Quraisy Mekah telah menyiapkan pasukan yang jauh lebih besar. Pasukan Uhud mulai berkumpul, ribuan unta dan kuda disiapkan untuk menghancurkan Madinah. Abu Sufyan memimpin langsung pasukan ini, membawa dendam yang sudah mencapai ubun-ubun. Madinah kembali bersiaga. Setiap pria dewasa diminta memegang senjata demi mempertahankan iman. Badar hanyalah awal, Uhud adalah ujian yang sebenarnya. Pesan Nabi kepada para sahabat. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan tetesan darah para syuhada. Namun selama Allah bersama mereka, ketakutan hanyalah debu yang lewat ditiup angin gurun. Kemenangan Badar membawa ribuan unta rampasan kembali ke Madinah, namun Nabi mengingatkan untuk tidak silau harta. Harta ini adalah ujian, jangan sampai ia memecah belah. Persaudaraan kalian, sabda beliau. Di sudut pasar Madinah, kaum Yahudi Bani Kainuka mulai menunjukkan rasa tidak suka atas dominasi Muslim. Ketegangan meningkat saat seorang wanita Muslim dilecehkan di pasar oleh oknum Bani Kainuka. Pengepungan pun dilakukan. Madinah harus bersih dari pengkhianatan yang mengancam stabilitas. Nabi Muhammad SAW menunjukkan ketegasan namun tetap memberikan ruang bagi pengampunan melalui negosiasi. Akhirnya, Bani Kainuka diusir dari Madinah, meninggalkan rumah-rumah mereka yang penuh dengan emas. Sementara itu di Mekah, Abu Sufyan mengumpulkan dana besar untuk membiayai pasukan pembalasan. Setiap keping emas dari kafilah Badar harus berubah menjadi ujung tombak yang mematikan. Hindun binti Utbah berlatih memanah, matanya hanya melihat satu target, Hamzah bin Abdul Muthalib.
Ia menyewa Wahsy, seorang budak Abisinia yang ahli dalam lemparan lembing yang tak pernah meleset. Bunuh Hamzah dan kau akan menjadi orang merdeka. Dengan harta yang melimpah, janji Hindun. Di Madinah, suasana duka menyelimuti saat putri Nabi, Ruqayyah, wafat akibat sakit tak lama setelah Badar. Nabi Muhammad SAW tetap tegar memimpin umat di tengah duka pribadi yang mendalam. Kesabaran adalah mahkota seorang mukmin, ucap beliau saat menghibur para sahabat. Kabar intelijen sampai ke Madinah, 3.000 pasukan Quraisy sedang bergerak menuju utara. Nabi bermusyawarah apakah akan bertahan di dalam kota atau menyambut mereka di luar. Para pemuda yang rindu syahid mendesak untuk keluar kota. Jangan biarkan mereka mengira kita pengecut. Nabi menghargai suara mayoritas. Beliau masuk ke rumah dan keluar mengenakan baju zirah ganda. Pasukan Muslim yang berjumlah 1.000 orang berangkat menuju Bukit Uhud dengan tekad membaja. Namun di tengah jalan, Abdullah bin Ubay berkhianat. Ia membawa pulang 300 orang munafik. Mengapa kita harus mati untuk urusan yang tidak pasti? Hasutnya sambil meninggalkan barisan. Pasukan Muslim kini hanya tersisa 700 orang menghadapi 3.000 pasukan Quraisy yang lengkap. Nabi menempatkan 50 pemanah di atas bukit Rumat. Jangan turun apapun yang terjadi. Meski kalian melihat kami dicabik burung bangkai, tetaplah di posisi kalian. Instruksi Nabi sangat tegas. Pasukan Quraisy tiba di kaki gunung Uhud, mendirikan tenda-tenda yang luas bagai lautan besi. Khalid bin Walid, panglima kavaleri Quraisy, mengamati barisan Muslim dengan mata elangnya. Pertempuran Uhud dimulai dengan teriakan perang yang mengguncang kot batu hitam. Hamzah bin Abdul Muthalib mengamuk di tengah barisan. Musuh pedangnya membelah apapun yang menghalang. Namun Wahsy mengintai dari balik batu menunggu zat. Hamzah lengah untuk melemparkan lembingnya. Lembing itu melesat, menembus tubuh sang singa Allah. Hamzah pun gugur sebagai penghulu syuhada. Meski berduka, pasukan Muslim terus merangsek hingga membuat pasukan Quraisy lari kocar-kacir. Kemenangan, harta rampasan, teriak para pemanah di atas bukit saat melihat musuh lari. Sebagian besar pemanah turun dari bukit Rumat, melupakan perintah tegas sang Nabi demi harta dunia. Hanya segelintir yang bertahan, mereka mencoba menahan teman-temannya namun sia-sia. Khalid bin Walid melihat celah itu, ia memutar kavaleri kudanya untuk menyerang dari belakang. Pasukan Muslim terjepit di antara dua serangan kepanikan, mulai melanda barisan yang tadinya kokoh. Muhammad telah terbunuh, teriak musuh untuk menjatuhkan mental kaum mukminin. Para sahabat berebut melindungi Nabi, membentuk perisai manusia di tengah hujan panah dan pedang. Nusaibah binti Ka'ebi, sang satria wanita, bertempur dengan gagah berani melindungi Nabi dari serangan musuh. Nabi Muhammad SAW terluka, wajah beliau berdarah terkena serpihan rantai baju besi yang pecah. Luka Uhud belum kering, namun kabilah Arab di sekitar Madinah mulai berani melakukan penghadangan. Tragedi Birmauna, 70 penghafal Al-Quran dikhianati dan dibantai di tengah perjalanan dakwah mereka. Nabi Muhammad SAW merasakan duka yang amat dalam. Beliau melakukan kunut nazilah selama sebulan penuh. Di dalam kota Bani Nadir berencana membunuh Nabi dengan menjatuhkan batu besar dari atas benteng mereka.
Namun Allah menyelamatkan beliau melalui wahyu. Pengkhianatan mereka dibalas dengan pengepungan total. Bani Nadir pun diusir. Mereka menghancurkan rumah mereka sendiri agar tidak bisa dimanfaatkan kaum muslim. Sementara itu, kaum Yahudi yang terusir pergi ke Kabar dan menghasut Quraisy untuk serangan gabungan besar-besaran. Terbentuklah pasukan Asam, 10.000 satria dari berbagai kabilah bersatu untuk menghapus Islam dari muka bumi. Madinah terancam musnah, jumlah musuh jauh melampaui seluruh penduduk kota tersebut. Salman Al-Farisi memberikan ide yang tak pernah dikenal. Bangsa Arab menggali parit raksasa di sekeliling kota. Nabi Muhammad SAW ikut menggali, debu tanah menempel di dada dan janggut beliau yang mulia. Allahu Akbar, aku melihat istana Romawi dan Persia akan tunduk, sabda beliau saat memecah batu besar. Mereka bekerja dalam kondisi lapar, seringkali mereka mengikatkan batu di perut untuk menahan rasa perih. Parit selesai tepat saat pasukan Zab tiba, mereka tertegun melihat rintangan yang tak terduga itu. Abu Sufyan Jerung ini adalah tipu daya yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab sebelumnya. Hujan panah dan lemparan batu terjadi setiap hari. Madinah dikepung dari segala penjuru selama berminggu-minggu. Kelaparan dan kedinginan mulai menguji mental kaum mukminin di tengah malam yang sunyi. Di zat kritis, Ponikaraza dari dalam Madinah berkhianat dan menjalin kesepakatan rahasia dengan musuh. Kita terjepit, musuh di depan dan pengkhianat di belakang. Bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. Nabi tetap tenang. Beliau mengirim Nu'aym bin Mas'ud untuk memecah belah persatuan pasukan koalisi. Strategi adu domba berhasil. Kepercayaan antara Quraisy dan Bani Quraizah mulai retak dan hancur. Allah kemudian mengirimkan bantuan berupa angin kencang yang sangat dingin dan mematikan. Api unggun padam, kuda-kuda lepas, dan semangat pasukan Zab runtuh seketika diterjang badai. Abu Sufyan menyerah. Pulanglah, bumi ini sudah tidak mau lagi menerima kita. Pengepungan Khandak berakhir tanpa pertempuran besar. Namun Islam keluar sebagai pemenang sejati. Setelah ini, kitalah yang akan mendatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi kita. Sabda Nabi, Bani Quraizah harus mempertanggungjawabkan pengkhianatan mereka sesuai hukum yang mereka sepakati. Madinah kini stabil, tak ada lagi duri pengkhianatan yang tersisa di dalam jantung kota. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi bermimpi masuk ke Ka'bah dengan aman. Beliau mengajak sahabat berangkat umrah. 1.400 orang berangkat tanpa senjata perang, hanya membawa pedang yang tersarung di pinggang. Quraisy mencegat mereka di Hudaybiyah. Suasana menjadi sangat tegang karena dilarang masuk ke Mekah. Terjadilah Baiatur Ridwan di bawah pohon samurah. Sumpah setia hingga mati demi membela kehormatan Islam. Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani meski sekilas merugikan Muslim, namun ia adalah kemenangan yang nyata. Gencatan senjata selama 10 tahun memberi ruang bagi dakwah untuk menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dan Nabi mengirim surat kepada Kaisar Romawi, Kisra Persia, dan Raja Najasyi di Abisinia. Kaisar Heraklius membaca surat itu dengan penuh rasa ingin tahu di istananya yang megah. Sementara Kisra Persia merobek surat Nabi dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Sebagaimana ia merobek suratku, Allah akan merobek kerajaannya. Doa Nabi saat mendengar kabar itu.
Dakwah Islam masuk ke hati para satria terbaik Mekah. Khalid bin Walid dan Omar bin Es masuk Islam. Kekuatan Muslim kian tak terbendung, kabar benteng terkuat Yahudi menjadi target berikutnya. Benteng kamu sangat sulit ditembus, banyak satria mencoba namun gagal merobohkan gerbangnya. Nabi bersabda, besok bendera ini akan kuberikan pada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ali bin Abi Thalib maju dengan mata yang baru saja sembuh. Ia memimpin serangan dengan keberanian luar biasa. Abu Sufyan tertangkap dan akhirnya bersujud, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kabar takluk seluruh jazirah Arab kini menyadari bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menahan laju Islam. Namun perdamaian Hudaibiyah dikhianati oleh Quraisy. Kabilah sekutu Muslim diserang di tengah malam. Nabi Muhammad SAW memutuskan sudah saatnya Mekah kembali ke pangkuan Tauhid. 10.000 obor dinyalakan di perbukitan Marus Zahran, membuat Mekah gemetar melihat lautan cahaya. Abu Sufyan tertangkap dan akhirnya bersujud, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Fatu Makkah, pembebasan tanpa setetes darah pun mengalir. Di tanah yang paling suci, Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah dengan menundukkan kepala di atas untanya, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Tidak ada teriakan kemenangan yang sombong, hanya lantunan syukur yang menggetarkan lembah Mekah. Beliau menuju Ka'bah, bangunan suci yang selama bertahun-tahun dikelilingi oleh ratusan berhala batu. Telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan, zabda beliau, sambil menyentuh berla itu dengan tongkatnya. Satu persatu berhala tumbang dan hancur, mengakhiri era kegelapan di tanah suci untuk selamanya. Bilal bin Rabah naik ke atap Ka'bah, suaranya yang lantang mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Musuh-musuh lama gemetar menunggu hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada mereka. Pergilah, kalian semua bebas, kalimat pengampunan itu meruntuhkan kebencian di hati penduduk Mekah. Mekah kembali menjadi kota tauhid, ribuan orang berbondong-bondong masuk ke dalam dekapan Islam. Namun tugas belum usai, kabilah Hawazin dan Sakif menghimpun pasukan besar di lembah Hunain. Perang Hunain menguji nyali, pasukan Muslim sempat kocar-kacir akibat serangan mendadak dari balik bukit. Nabi berdiri tegak, aku adalah Nabi yang tidak berdusta. Seruan itu menyatukan kembali barisan yang pecah. Kemenangan besar diraih, harta rampasan yang melimpah dibagikan untuk melunakkan hati para mu'alaf baru. Kaum Ansar merasa sedih, mereka mengira Nabi akan menetap di Mekah dan meninggalkan Madinah. Nabi menanggis, tidakkah kalian rida orang lain pulang memba wah kambing, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah? Isak tangis pecah, kaum Ansar menyadari bahwa mereka memiliki harta yang paling berharga di dunia. Tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada, haji perpisahan bagi umatnya. Di atas Bukit Arafah, beliau menyampaikan khutbah yang menggetarkan jiwa dan abadi sepanjang masa. Wahai manusia, ketahuilah bahwa darah dan harta kalian adalah suci, sebagaimana sucinya hari ini. Aku tinggalkan dua hal, Al-Quran dan Sunnah, kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya. Turunlah wahyu terakhir, hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Abu Bakar menangis, ia tahu bahwa jika sebuah tugas telah sempurna, maka sang pembawa tugas akan segera pulang.
Sekembalinya ke Madinah, kesehatan Nabi mulai menurun. Demam tinggi mulai menyerang tubuh beliau. Beliau tetap memaksakan diri untuk mengimami syalat di masjid selama tenaga masih ada. Saat tak sanggup lagi, beliau memerintahkan suruh Abu Bakar untuk mengimami orang-orang syalat. Nabi melihat ke arah jamaah dari balik tirai kamarnya. Beliau tersenyum melihat umatnya bersujud dengan rapi. Senin 12 Rabiul Awal, suasana Madinah mendadak hening. Seolah alam semesta ikut menahan nafas. Nabi Muhammad SAW membuskan napas terakhirnya di pangkuan Aisyah Rai. Kalimat terakhir beliau, Arafikul alai, kekasih yang maha tinggi. Madinah meledak dalam tangis. Umar bin Khattab terpaku. Dalam ketidakpercayaan, menghunus pedangnya karena kalut. Abu Bakar datang dan menenangkan, siapa yang menyembah Muhammad, ia telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, dia maha hidup. Kesadaran kembali, umat menyadari bahwa raga beliau boleh pergi, namun risalahnya akan hidup selamanya. Beliau dimakamkan di tempat beliau wafat, di bawah lantai. Kamar yang sederhana itu. Warisan beliau bukan tumpukan emas, melainkan cahaya iman, yang kini menyinari seluruh penjuru bumi. Dari Badar yang berdebu hingga Mekah yang suci, perjalanan 23 tahun itu telah mengubah wajah dunia. Islam terus menyebar ke Persia, Romawi, hingga melintasi samudera ke tanah yang jauh. Para sahabat menyebar ke seluruh penjuru dunia, membawa pesan perdamaian dan keadilan. Sejarah mencatat bahwa sebuah peradaban besar lahir dari keteguhan hati di lembah Badar yang sempit. Setiap tetes keringat dan darah para syuhada menjadi benih bagi kemajuan peradaban manusia. Umatku, umatku, kalimat itu tetap bergema di hati setiap mukmin hingga hari kiamat. Perjuangan belum berakhir. Setiap masa memiliki badarnya sendiri untuk melawan kezaliman. Kejujuran, keberanian, dan kasih sayang adalah senjata utama yang beliau wariskan. Cahaya itu tidak akan pernah redup meski badai fitnah mencoba memadamkannya. Kita adalah pewaris dari mimpi besar yang dimulai di tengah panasnya padang pasir Arab. Mengingat Badar adalah mengingat bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh iman. Semoga syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Sang Pembawa cahaya, Muhammad SAW, dan kepada para sahabatnya yang setia, serta pengikutnya, hingga akhir zaman. Perjalanan ini adalah tentang pulang menuju ridha Sang Pencipta semesta alam. Badar sebuah awal, sebuah ujian, dan sebuah kemenangan abadi bagi jiwa yang merdeka. Cahaya kebenaran akan terus bersinar selamanya.